杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Dipandu oleh cahaya, Yangka mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian ia melewati gerbang. Di hadapannya terbentang tangga giok putih yang tak berujung dan sempurna. Panjangnya tak diketahui, ujungnya tak terlihat dan bahkan tak terjangkau oleh indera ilahinya. Di bagian bawah tangga ini, di sebelah kanan Yangke terdapat sebuah lempengan batu bertuliskan deretan huruf besar. Yangke menunduk dan bergumam. Tangga waktu? Ia merutkan kening, bingung, tidak yakin akan misteri yang tersembunyi di dalam tangga giok putih ini, dan tidak berani melangkah gegabah karena takut akan bahaya. Untungnya, tidak ada orang lain di sana. Setelah berpikir sejenak, ia memanggil Hua Qingxi. Hua Qingxi sebagai murid istana Dewa Bintang dan telah mempersiapkan diri untuk tanah 4 musim begitu lama, seharusnya lebih tahu tentang kuil waktu daripada dirinya. Kilatan cahaya dan Hua Qingxi muncul. Ia melihat sekeliling dengan tatapan kosong, tampak tidak yakin dengan lingkungannya. Ini kuil waktu, kata Yangke dari samping. Hah? Hua Qingxi menjawab dan terkejut, lalu berseru gembira. Anda benar-benar menemukan kuil waktu? Ya, secara kebetulan, entah kenapa muncul dengan sendirinya, kata Yangke. Lihat ini dulu. Sambil berbicara, Yangke menunjuk ke tangga giok putih di depannya dan lempengan batu di sampingnya. Hua Qingxi melirik lempengan batu itu, tubuhnya yang halus gemetar. Tangga waktu? Anda benar-benar tahu tentang itu? Yangke mengamati ekspresinya, segera mengerti bahwa dia pasti tahu sesuatu tentang tangga waktu dan segera bertanya. Katakan pada saya, apa yang begitu istimewa tentangnya? Hua Qingxi menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Dia berkata dengan suara berat. Tangga waktu konon berisi pemahaman dan kendali Kaisar Agung Waktu tentang kekuatan waktu. Mereka yang melangkah di tangga ini dapat menerima pembersihan kekuatan waktu yang sangat bermanfaat bagi para pendekar bela diri. Matanya bersinar dan dia memiliki ekspresi bersemangat. Bagaimana jika Anda gagal? Yangke bertahan kening. Hua Qingxi terkejut. Setelah ragu sejenak dia berkata, saya tidak tahu, saya rasa akan ada konsekuensi yang mengerikan. Yangke mengangguk sedikit. Tampaknya Hua Qingxi tidak tahu banyak tentang tangga waktu, tetapi dia masih lebih baik darinya. Melihat Yangke sedang berpikir keras, Hua Qingxi merutkan bibir merahnya dan berkata, apakah Anda ingin naik atau tidak? Saya ingin mencoba. Yangke meliriknya dan tersenyum. Karena ini dianggap sebagai kesempatan, saya tidak bisa melewatkannya. Mari kita panggil Roshi juga. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan memanggil Zhang Roshi juga. Setelah menjelaskan keajaiban tangga waktu kepada Zhang Roshi, Yangke menatapnya dan berkata, apakah Anda naik atau tidak terserah pada Anda, meskipun saya tidak tahu apa konsekuensi kegagalannya. Mungkin tidak akan menyenangkan, tapi jangan khawatir, jika memang sampai seperti itu, saya akan membawa Anda ke alam mistis kecil. Saya ingin naik. Yangke terkejut karena Zhang Roshi sama sekali tidak ragu setelah mendengar itu. Sebaliknya, dia mengungkapkan pendapatnya dengan sangat aktif. Hua Qingxi tersenyum. Gadis kecil ini masih muda, tetapi dia memiliki semangat yang cukup tinggi. Yangke mengangguk, lalu dengan sungguh-sungguh memberi instruksi. Jangan terlalu jauh dari saya, atau jika terjadi sesuatu, saya mungkin tidak punya waktu untuk membawa Anda ke alam mistis kecil. Yang Roshi mengangguk gugup. Wajahnya sedikit memerah karena kegembiraan, tetapi Hua Qingxi tersenyum menawan. Kalau begitu sebaiknya Anda tetap dekat di belakang kakak. Yangke meliriknya, terkekeh dan melangkah ke tangga giok putih.
Hua Qingxi dan Zhang Roxi juga menegakkan tubuh mereka setelah melihat ini. Mereka melangkah ke tangga berdampingan. Tiba-tiba energi putih murni melonjak dari tangga giok putih, berubah menjadi kabut yang menyelimuti mereka bertiga, memberi mereka ilusi berjalan di atas awan. Pada saat yang sama, tubuh Yangke bergetar. Tanpa alasan yang jelas, ia merasakan kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya, seperti katalis, membersihkan kekuatan sumber di dalam tubuhnya dan kekuatan indera ilahi di lautan kesadarannya, membuat kekuatan sumber dan indera ilahinya menjadi lebih kuat dan terkonsentrasi. Kekuatan ini tak terlukiskan seperti perjalanan waktu itu sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka sendiri secara bertahap meningkat. Itu hanya sesaat, namun ketiganya merasa seolah-olah di keabadian telah berlalu. Perasaan aneh tetap ada di hatinya. Yangke melirik sekeliling dan melihat bahwa Zhang Roxi dan Hua Qingxi keduanya tidak terluka, memastikan keselamatan mereka sebelum melangkah maju. Perasaan yang semakin intas menyelimutinya, dan semangat Yangke bangkit. Ia membuka pikirannya untuk menerima kekuatan pembersihan waktu di setiap langkah. Energi sumber dan indera ilahinya menjadi semakin kuat dan halus. Awalnya, Yangke mengeluangkan waktu untuk mengamati kondisi Hua Qingxi dan Zhang Roxi agar mereka tidak mampu menahan kekuatan waktu dan mengalami kecelakaan. Namun saat menaiki tangga, Yangke perlahan-lahan tenggelam dalam perasaan yang tampaknya lambat namun meningkat dengan cepat. Dan untuk sementara waktu, ia mendapati dirinya tidak dapat melepaskan diri. Ini kekuatan waktu. Yangke mengangkat alisnya, wajahnya penuh kekaguman. Kekuatan yang aneh, meskipun hanya sebentar, rasanya seperti keabadian telah berlalu, seperti saya telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama. Kekuatan aneh ini bahkan melampaui kekuatan ruang. Saat ia sedang melamun, ia tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan yang tidak biasa datang dari depan. Yangke tersentak, memfokuskan pikirannya dan mendongak. Ia melihat Zhang Roxi berjalan selangkah demi selangkah, 7 atau 8 langkah di depannya. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat, memperlihatkan sosoknya yang cantik. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lapisan energi tiba-tiba meledak dari tubuh mungilnya, menyebar keluar dengan suara keras. Anda bercanda? Yangke hampir terbelalak. Ia tidak tahu kapan Zhang Roxi berjalan menghampirinya dan bagaimana ia sebenarnya telah naik begitu banyak level. Itu sudah cukup buruk, tetapi poin pentingnya adalah Zhang Roxi jelas telah menembus level kecil, mencapai level kedua alam pengembalian kekosongan. Jika dia tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, Yangke tidak akan pernah mempercayainya. Lagi pula Zhang Roxi baru saja menembus ke alam pengembalian kekosongan beberapa hari yang lalu. Sudah berapa lama dan dia telah menembus level kecil lainnya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Meskipun Yangke sendiri telah memperoleh banyak hal tangga waktu ini, itu tidak sebanyak Zhang Roxi. Gadis kecil ini memang agak aneh. Yangke mengingat sosok besar yang muncul di belakangnya pada hari dia maju ke alam pengembalian kekosongan dan merasa sangat bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang begitu istimewa tentang kekuatan garis keturunan di dalam dirinya yang memungkinkannya untuk maju begitu cepat. Yangke membuka mulutnya ingin memanggil Zhang Roxi agar dia tidak terlalu jauh, tetapi dia menemukan bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan indera ilahinya tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Perasaan itu langsung tertahan begitu ia melepaskannya. Ia menoleh ke belakang dan melihat Hua Qingxi. Berkeringat deras berdiri sekitar 6 atau 7 langkah jauhnya. Ia tampak kesulitan berjalan. Tangga waktu ini memang bukan ujian tingkat kultivasi. Jika ia, Hua Qingxi seharusnya berada di garis depan, bukan Zhang Roxi, yang kultivasinya paling rendah. Yangke merenung sejenak lalu berhenti dan menunggu Hua Qingxi. Menurutnya Hua Qingxi mungkin yang pertama menyerah. Dia seharusnya membawanya kembali ke alam mistis kecilnya pada waktu yang tepat. Adapun Zhang Roxi, Yangke bisa menyusulnya nanti. Dan memang semuanya berjalan seperti yang diprediksi Yangke. Ketika mereka sudah lebih dari setengah jalan menaiki tangga waktu,
Wakingsi akhirnya tidak tahan lagi dengan kekuatan pembersihan waktu. Manfaat yang didapatkannya dari kenaikan tangga tiba-tiba berubah menjadi siksaan. Erosi kekuatan waktu membuatnya merasakan perasaan aneh. Masa mudanya memudar dan menua. Panik, dia menatap Yangke ingin berteriak. Tetapi pada saat yang krusial, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan dia berkeringat dingin. Untungnya Yangke telah mengawasinya dengan cermat. Setelah menyadari hal ini, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menariknya kembali ke alam mistis kecilnya. Saat itu ketika Yangke mendongak lagi, dia hanya bisa melihat punggung Yang Roshi secara samar. Garis kecil itu telah meninggalkannya setidaknya puluhan langkah di belakang. Dan tampaknya sepenuhnya larut dalam manfaat yang telah diperolehnya. Langkahnya tidak pernah goyah saat dia terus mendaki ke atas. Melihat ini Yangke tidak berani mengendur dan dia pun terus mendaki dengan sekuat tenaga. Mencoba memperpendek jarak antara dirinya dan Yang Roshi. Di suatu tempat di kuil waktu, di dalam kegelapan aula yang terbatas, terdengar sama-sama suara nafas dalam dan detak jantung yang kuat. Tekanan yang tak dapat dijelaskan meresap ke dalam aula. Jika ada makhluk hidup yang masuk, mereka kemudian akan langsung roboh ke tanah. Tekanannya seberat gunung, cukup untuk membuat bahkan seorang ahli alam kaisar gemetar. Tiba-tiba dua cahaya merah sempit muncul dalam kegelapan, disertai dengan hembusan nafas yang berat. Kedua cahaya sempit itu tiba-tiba melebar. Jelas itu adalah dua mata seukuran gong perunggu. Mata itu tampak buas, dipenuhi keganasan dan niat membunuh. Mata keemasan dan pupil merah tua memancarkan keganasan yang tak terbatas. Oh, serangga-serangga kecil ini akhirnya menemukan kuil waktu. Sebuah suara teredam dan menggelegar bergema di aula yang gelap. Dan saat suara itu berbicara, semburan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari kegelapan. Cahaya itu berasal dari seekor binatang raksasa aneh yang dilalap api. Binatang ini setinggi sekitar 3 lantai, menyerupai harimau dan lembu, seolah-olah tercipta dari api itu sendiri. Ia memiliki satu tanduk merah tua di dahinya, sayap punggungnya dan sisiknya yang menutupi tubuhnya, memancarkan aura yang mengesankan. Sepertinya misi saya hampir selesai. Bertahun-tahun lamanya, saya akhirnya akan bebas. Sebuah suara yang mengguncang seluruh aula berasal dari perut binatang itu. Ia berdiri, matanya mengamati sekelilingnya, seolah mampu menembus kehampaan. Sambil mengamati, ia bergumam. Coba saya lihat apa yang istimewa dari serangga-serangga kecil ini. Dalam pandangannya, tak satu pun dari puluhan ahli bela diri di kuil waktu luput dari pengamatannya. Ia terus berkomentar, kemampuan orang ini tidak buruk, tapi dia tidak cukup baik untuk standar saya. Gadis kecil ini luar biasa, fisiknya menakjubkan, dan meskipun kultivasinya rendah, dia memiliki harta kaisar. Apakah ia keturunan kaisar agung? Meskipun dia hampir tidak memenuhi kriteria, tapi sudahlah. Kaisar-kaisar itu tidak ada gunanya. Di dalam kuil waktu, peluang setiap orang berbeda, tergantung pada jalan yang mereka pilih. Namun saat ini terlepas dari lokasi mereka, semua orang merasakan perasaan takut yang aneh. Seolah-olah sepasang mata superior sedang mengawasi mereka dari balik bayangan. Ini membuat bulu kuduk mereka merinding. Untungnya perasaan itu hanya sesaat, menghilang dalam sekejap mata, membuat mereka percaya bahwa itu hanyalah imajinasi mereka. Di dalam aula kegelapan, makhluk aneh itu terus mengamati sekitarnya. Sesekali memberikan komentar. Banyak seniman bela diri elit dianggap sampah. Ketika ia mengalihkan pandangannya ke tangga waktu, ia menunjukkan momen keagungan yang langka. Ada apa dengan serangga kecil ini? 1, 2, 3, 4, 5. Seorang kultivator tingkat 1 Sumberdo yang membawa 5 harta karun kaisar. Apa latar belakangnya? Meskipun makhluk itu telah hidup selama ribuan milenium dan menyaksikan badai yang tak terhitung jumlahnya, ia masih terkejut dengan kekuatan Yangke.
karena ia menemukan bahwa Yangke sendiri memiliki 5 harta karun kaisar. Bahkan kultivator alam kaisar biasa pun tidak akan memiliki begitu banyak harta karun kaisar, kan? 5 benda yang dimaksud tentu saja adalah mutiara petir pemusnahan, mutiara alam mendalam, gelang serangga Buddha, pedang pembunuh jiwa, dan sejuta pedang. Di dalam kuil waktu ini tidak ada yang bisa luput dari pengamatannya. Mungkinkah seluruh keluarganya adalah kaisar agung? Makhluk itu berspekulasi dalam hati. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang ahli bela diri seperti itu memiliki begitu banyak harta karun kaisar? Harta karun kaisar bukanlah hal yang biasa. Bahkan seseorang dengan status bangsawan seperti Lan Xun hanya memiliki 1 harta karun kaisar. Sebuah harta karun pertahanan yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Bulan Terang untuk melindunginya dari keadaan yang tak terduga. Lupakan saja, meskipun bakat dan temperamennya sangat bagus, orang ini sepertinya hanya pengganggu. Lebih baik menghindari kontak dengannya. Makhluk itu bergumam sejenak, lalu mengalihkan pandangannya dari Yangke ke Zhang Roshi. Gadis kecil ini, bagaimana mungkin dia hanya berada di tingkat kedua alam pengembalian kekosongan? Kilatan curiga muncul di mata makhluk itu. Dengan kultivasi serendah itu, bagaimana dia bisa masuk ke tempat ini? Bagaimana mungkin semua hal aneh ini terjadi hanya karena saya tidur siang? Pada saat ini tiba-tiba matanya melebar, menatap bertajam ke arah Zhang Roshi dan berseru. Tidak. Gadis kecil ini, dia sebenarnya... Pada saat ini sepertinya ia telah menemukan sesuatu. Nada arogannya yang sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi ketakutan, dan bahkan kedua mata binatang buas yang menakutkan menunjukkan ekspresi ngeri. Seolah-olah ia sangat takut pada Zhang Roshi. Keringat dingin menetes dari kepalanya yang besar, dan saat itu juga Zhang Roshi sepertinya telah mencapai batas kemampuannya. Meskipun ujung tangga waktu tidak jauh di depan, dia tidak bisa melangkah sama sekali. Dia dengan keras kepala mendongak, ingin melangkah, tetapi merasa benar-benar kelelahan. Kakinya terasa berat seperti timah. Kekuatan waktu yang merasap di tangga waktu tiba-tiba meledak, menyerang tubuh Zhang Roshi dan mengancam untuk menelannya. Yangke yang berada tepat di belakangnya dan telah menyusulnya lebih dari 10 langkah. Dengan jelas melihat rambut hitam Zhang Roshi berubah menjadi seputih salju dalam waktu yang sangat singkat. Yangke terkejut, menyadari bahayanya. Dia menyalurkan energi batinnya dan berjuang maju, mencoba memperpendek jarak antara dirinya dan Zhang Roshi. Namun mendaki tangga waktu hingga titik ini sangat sulit. Belasan langkah ini bukan sesuatu yang dapat dipersingkat Yangke sesuka hati. Dia panik, seperti semut di atas wajan panas. Sama cemasnya adalah makhluk aneh di aula itu. Sebagai penjaga kuil waktu, ia tentu saja telah menyaksikan kondisi dan perubahan Zhang Roshi. Awalnya ia diam-diam senang, mengira Zhang Roshi akan celaka. Ia bersuka cita sejenak, tetapi kemudian merasakan ada sesuatu yang salah. Jika Zhang Roshi berdesak ke jalan buntu, kekuatan keris darah yang terpendam di dalam dirinya mungkin akan terbangun. Jika hal itu terbangun, ia akan berada dalam masalah serius. Memikirkan hal ini, makhluk itu bangkit, mengulurkan cakarnya ke arah kehampaan. Ruang angkasa hancur di bawah serangannya, dan cakar raksasa itu melintasi penghalang ruang, mencengkeram Zhang Roshi di telapak tangannya sebelum segera menariknya kembali. Sambil melakukan itu, ia bergumam cemas. Bencana, saya tidak tahu apakah ini benar atau salah. Dengan itu ia perlahan membuka cakarnya, menempatkan Zhang Roshi yang kebingungan di depannya. Zhang Roshi jelas tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia hanya merasakan waktu yang tak berujung mengalir melalui dirinya. Dalam sekejap itu rasanya seperti 100 tahun telah berlalu. Hidupnya seolah terkuras dan aura kematian menyerbu ke arahnya. Dia ingin berbalik dan memanggil Yangke, tetapi dia bahkan tidak mampu berbalik. Tepat ketika dia berpikir dia akan binasa, sebuah cakar raksasa turun dari langit, menariknya kembali dari ambang kematian dan membawanya ke aula gelap ini.
Setelah mendongak, dia melihat seekor binatang raksasa yang dipenuhi api menatapnya dengan mata mengerikannya. Kebanyakan orang melihat makhluk sekolosal seperti itu mungkin akan pucat pasi karena ketakutan, berteriak dan melarikan diri. Yang Rossi bukanlah sosok yang pemberani. Kultivasinya rendah dan pengalamannya terbatas. Tidak mengherankan jika ia pingsan karena ketakutan. Namun entah mengapa ketika ia menatap binatang buas itu, ia sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, ia memiliki firasat bahwa binatang buas itu seharusnya takut padanya. Perasaan ini tidak berdasar dan benar-benar absurd. Namun itu adalah sesuatu yang muncul dari lubuk hatinya. Sealami bernafas dan tak dapat disangkal meyakinkan. Ia mengerutkan bibir merahnya menatap binatang buas yang sangat besar itu. Sosok kecilnya sangat kontras dengannya. Mata mereka bertemu dan binatang buas itulah yang merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Keringat dingin mengucur di dahinya. Matanya melirik gugup. "Anda, kenapa Anda tampak begitu takut pada saya?" tanya Zhang Rossi tiba-tiba. Mendengar kata-katanya, binatang buas itu tanpa sadar mundur 2 langkah, menatapnya dengan takut. Suara gemuruh teredam keluar dari perutnya. Ia terkekeh kering. Kenapa saya harus takut pada Anda?" Zhang Rossi tidak mendesak, tetapi malah memberi isyarat padanya. Melihat ini, makhluk itu benar-benar datang dan bersujud di hadapan Zhang Rossi. Matanya yang ganas melunak, menunjukkan sedikit rasa takut dan cemas. "Apakah Anda menyelamatkan saya?" tanya Zhang Rossi. Makhluk itu berpikir sejenak dan berkata, "Iya, terima kasih." Yang Rossi tersenyum manis, mengulurkan tangan seolah ingin mengelus kepala makhluk itu. Namun dia ragu sejenak dan berkata, "Saya tidak akan menyakiti Anda, kan?" Dia tidak tahu mengapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi dia merasa bahwa menyentuh monster ini mungkin akan membahayakannya. "Anda mungkin tidak akan menyakiti saya dalam keadaan Anda sekarang," jawab monster itu. Zhang Rossi kemudian meletakkan tangannya di dahinya dan dengan lembut mengelusnya. Api yang membara membakar tangan Zhang Rossi yang lembut, tetapi secara ajaib api itu tidak melukainya. Dan dengan elusannya, monster itu bahkan mengeluarkan suara mendengkur, seperti reaksi kucing saat dielus. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Makhluk agung ini disentuh seperti ini oleh seorang gadis kecil, sungguh memalukan. Pikir monster itu dengan sedih. Namun tubuhnya dengan patuh merespon. "Siapa nama Anda?" Zhang Rossi tiba-tiba bertanya lagi. "Kyongki." Nama yang aneh. Zhang Rossi tersenyum tipis dengan ekspresi bingung di matanya yang indah dan berkata, "Saya tidak tahu kenapa, meskipun ini pertama kalinya saya mendengar nama ini, rasanya sangat familiar. Apakah Anda tahu kenapa?" "Saya tidak tahu." Kyongki menggelengkan kepalanya dengan kuat, berpikir dalam hati. "Saya harap Anda tidak akan pernah mengerti seumur hidup Anda mengapa saya memberitahu Anda hal seperti ini. Jika begitu, maka akhir saya sudah dekat." "Baiklah kalau begitu." Saat Yang Rossi berbicara, dia menarik tangannya. Dia berkata dengan tulus, "Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya barusan, tetapi bisakah Anda membawa saya kembali? Saya tiba-tiba menghilang. Tuan akan sangat khawatir." "Tuan?" Kyongki bertanya dengan curiga. "Pria yang mengikuti Anda?" "Ya, Anda bisa melihatnya." Zhang Rossi mengangguk cepat. Kyongki berkata dengan angkuh, "Di kuil ini tidak ada yang luput dari pengamatan saya. Saya membawa Anda ke sini karena saya melihat Anda dalam bahaya." Ia berhenti sejenak lalu menggelengkan kepalanya, menambahkan, "Saya tidak pernah menyangka seseorang sekuat diri Anda membutuhkan perlindungan orang lain." Meskipun sengaja merendahkan suaranya, suara itu masih cukup keras untuk didengar Zhang Rossi dengan jelas. Zhang Rossi dengan cepat melambaikan tangannya tampak malu. "Apa yang Anda katakan? Andalah yang kuat. Tuan, saya sama sekali tidak kuat." Ia mengira Kyongki hanya mengarang cerita untuk menghibur dirinya sendiri.
Suatu hari nanti Anda akan menjadi kuat, kata Gyeonggi penuh makna. Iya, saya akan berusaha sebaik mungkin, jawab Yang Rongsi dengan antusias. Baiklah, karena kita sudah bertemu hari ini, saya akan memberi Anda sesuatu, kata Gyeonggi tiba-tiba, seolah teringat sesuatu. Saat berbicara, ia mengulurkan cakarnya dan meraih udara. Ketika ia menarik kembali cakarnya, sebuah jubah merah muda berkilauan muncul, mempesona dengan aura kekaisaran, membuatnya sangat indah. Kekuatan Anda masih terlalu rendah, jadi jubah ponik ini adalah hadiah untuk Anda. Dengan memakainya, kebanyakan orang mungkin tidak akan bisa melukai Anda. Gyeonggi yang memiliki kekuatan luar biasa mungkin menganggap kebanyakan orang sebagai seniman bela diri di bawah alam kaisar. Bagaimana saya bisa menerima ini? Zhang Roshi meskipun terpesona dengan jubah itu tidak bisa menerima hadiah seperti itu tanpa alasan karena didikan baiknya dan dengan cepat melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan. Pakailah, ini kesempatan Anda. Bagi seniman bela diri, kesempatan juga merupakan bagian dari kekuatan, kata Gyeonggi, tetapi dalam hati berpikir, jika saya tidak takut ada orang bodoh yang mungkin memprovokasi Anda dan menyebabkan kekuatan garis keturunan Anda bangkit sebelum waktunya, mengapa saya harus bersusah payah seperti ini? Orang itu telah mengerahkan banyak usahanya untuk merencanakan ke depan. Ini tidak mudah. Begitu kita keluar dari sini, saya harus pergi ke Pulau Naga dan memeras para naga tua itu sedikit. Lagi pula ini bukan hanya urusan saya. Para naga tua itu pasti tidak akan tinggal diam. Di puncak tangga waktu, Yangke panik, berjuang untuk mendaki. Zhang Roshi tiba-tiba menghilang di depan matanya, membuatnya bingung dan kehilangan arah. Dia bertanya-tanya, bahaya apa yang dihadapi gadis muda itu? Atau apakah sesuatu telah terjadi padanya? Diam-diam, dia menyalahkan diri sendiri, merasa bahwa jika dia tidak secara impulsif ingin Zhang Roshi mendaki tangga waktu bersamanya, ini tidak akan terjadi. Tepat ketika dia mulai cemas, kilatan cahaya muncul di atas, dan sesosok muncul. Yangke terkejut dan mendongak dan takjub. Zhang Roshi berdiri di puncak tangga waktu tersenyum padanya. Rambutnya yang seharusnya sudah seputih salju masih sehitam tinta. Sebuah ilusi. Yangke agak bingung. Dia jelas-jelas melihat Zhang Roshi menghilang secara misterius. Jelas-jelas melihat kekuatan waktu mengikis tubuhnya, menyebabkannya menua. Tetapi sekarang dia baik-baik saja di hadapannya dan bahkan telah mencapai puncak. Semuanya tampak begitu tidak nyata. Yangke mempercepat langkahnya dan setelah beberapa saat ia akhirnya tiba di puncak, terengah-engah. Saat menginjakkan kaki di tempat ini, kekuatan waktu yang melilingnya lenyap seketika. Melihat sekeliling di belakangnya, tangga waktu tampak biasa saja, seolah tidak lagi memiliki kekuatan agung yang menakjubkan. Apa yang terjadi barusan? Tanya Yangke cepat sambil mengatur nafas. Itu kecerobohan Roshi, jawab Yang Roshi dengan suara rendah, tampak merasa bersalah. Saya begitu larut dalam kegembiraan mendapatkan kekuatan sehingga saya lupa instruksi Tuan. Saat saya menyadarinya sudah terlambat. Lalu bagaimana Anda? Seekor binatang iblis yang kuat menyelamatkan saya, jawab Yang Roshi dengan malu-malu, melirik ekspresi Yangke saat berbicara, takut membuatnya marah. Seekor binatang iblis yang kuat? Yangke terkejut. Seekor binatang iblis di kuil waktu? Binatang iblis jenis apa itu? Saat itu juga Yangke tersentak. Kuil waktu tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Dan kali ini tiba-tiba muncul secara aneh. Ia mengira tidak ada makhluk hidup sama sekali di sini. Tetapi ia tidak menyangka akan mengetahui dari Zhang Roshi bahwa ada binatang iblis yang kuat. Terlebih lagi binatang itu bahkan mampu menyelamatkan Zhang Roshi dari tangga waktu. Kekuatannya jelas luar biasa yang cukup untuk membuatnya waspada. Saya tidak bisa benar-benar mengatakannya.
Jang Rosi berpikir sejenak, tidak yakin bagaimana menggambarkannya, lalu tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Tapi katanya namanya Kyongki." "Apa?" Mata Yang Ke langsung melebar, keringat dingin mengucur di dahinya. Ia menelan ludah dan berkata dengan suara serak, "Kyongki?" "Iya, itu yang dikatakannya." Jang Rosi mengangguk sebagai jawaban, lalu memiringkan kepalanya dan berkata, "Tuan, ada apa? Mengapa Anda terlihat begitu pucat? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Anda berkeringat banyak sekali." Sambil berbicara, ia mengeluarkan sapu tangan sutra berjinjit dan dengan lembut menyeka wajah Yang Ke. Bibir Yang Ke berkedut dan ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Jang Rosi lembut. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya baik-baik saja." Yang Ke menjawab tanpa sadar, lalu menatap Jang Rosi dan bertanya, "Apakah Anda yakin namanya Kyongki?" "Iya, memang itu yang dikatakannya." "Tidak berpengaruh apapun pada Anda?" Jang Rosi menggelengkan kepalanya dan kosong. "Tidak." Sambil berbicara, ia menambahkan dengan gembira, "Oh benar, dia juga memberi saya sesuatu." "Apa?" Jang Rosi tersenyum. Yuan sucinya melonjak dan semburan cahaya tiba-tiba terpancar dari tubuhnya yang halus menyilaukan mata. Yang Ke menyipitkan mata dan melihat, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat bahwa jubah harta karun berwarna merah muda yang pas di tubuhnya tiba-tiba muncul di tubuh Jang Rosi. Jubah itu berkilauan dengan cahaya sangat indah, dengan untaian aura kekaisaran mengalir di atasnya. Jubah itu memancarkan kekuatan kekaisaran penuh, sebuah harta karun kekaisaran, dan itu bahkan merupakan harta karun kekaisaran pertahanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Rosi tiba-tiba dan secara misterius menghilang dari tangga waktu. Saat kembali, ia memberitahu Yang Ke bahwa ia telah bertemu dengan seekor binatang iblis bernama Kyongki. Binatang itu tidak hanya tidak melukainya, tetapi juga memberinya harta kekaisaran pertahanan. Yang Ke benar-benar bingung. Setelah Yang Rosi mengaktifkan wujud jubah harta karunnya, ia menjadi lebih bercahaya berkat serta kekaisaran itu. Kecantikannya tak tertandingi. Ia menatap Yang Ke dengan malu-malu dan bertanya, "Apakah ini cantik?" Yang Ke terkekeh kering dan berkata, "Cantik? Ini adalah harta kekaisaran. Bagaimana bisa disimpulkan hanya dengan kata cantik?" Yang Ke berteriak dengan dalam hati. Meskipun ia memiliki 5 harta kekaisaran, tidak satupun yang bersifat pertahanan, menunjukkan betapa langkanya harta kekaisaran pertahanan. Kyongki bilang itu disebut jubah pelangi ponik. Yang Rosi menjelaskan, "Saya sebenarnya tidak suka warna merah muda, tapi tidak apa-apa, asalkan Tuan bilang itu cantik." Itu adalah tanda penghargaan dari seseorang yang memberikan kepada Anda. Yang Ke mencoba menenangkan dirinya. "Lain kali Anda bertemu dengannya lagi, Anda harus berterima kasih dengan benar. Rosi akan mengingatnya." Yang Rosi mengangguk hormat. "Simpan dulu untuk saat ini, jangan lepaskan wujudnya kecuali benar-benar diperlukan, atau itu bisa menimbulkan masalah." "Baik," kata Yang Rosi, dan dengan sebuah pikiran dia menyembunyikan cahaya jubah awan ponik. Kilatan cahaya dan jubah itu menghilang. "Ngomong-ngomong Rosi, apakah Kyongki mengatakan sesuatu lagi kepada Anda?" tanya Yang Ke hati-hati. Jang Rosi berpikir sejenak dan berkata, "Ia menyuruh saya untuk memberitahu Tuan, jika Anda memiliki kesempatan untuk masuki posisi terakhir, Anda harus memilih hal yang tampaknya paling tidak berguna." "Memilih hal yang tampaknya paling tidak berguna?" Yang bertekan kening, bingung. "Apa maksud Anda?" Yang Rosi menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak tahu." Setelah selesai berbicara, ia mengirim saya kembali. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Yang Ke tahu bahwa gadis kecil ini sederhana dan baik hati. Dia tidak menyembunyikan apapun darinya, apalagi menipunya.
Jadi dia tidak bertanya lagi, tetapi dia dengan hati-hati menanyakan tentang situasinya setelah bertemu Gyeonggi. Tetapi dia tidak mendapatkan banyak informasi. Seluruh kejadian ini benar-benar sulit dipercaya oleh Yangke, dan pada akhirnya dia hanya bisa menyimpulkan bahwa itu adalah keberuntungan Sang Roshi. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang seniman bela diri tingkat kedua dari alam kembali kekosongan tidak hanya kembali dengan selamat setelah bertemu dengan binatang buas seperti Gyeonggi, tetapi juga menerima harta karun seperti jubah pelangi ponik. Setelah itu, Yangke menyuruh Sang Roshi memasuki alam mistis kecil dan duduk sendirian di puncak tangga waktu, sedikit menenangkan emosinya. Setelah sekian lama, dia akhirnya berdiri. Di puncak tangga waktu terdapat sebuah pintu besar yang telah diperhatikan Yangke sebelumnya. Sekarang, jika dia ingin pergi, mungkin hanya melalui pintu ini. Dia mengulurkan tangan dan perlahan mendorong pintu hingga terbuka. Cahaya menyilaukan terpancar dari depan dan Yangke tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata. Dia melepaskan indera ilahnya untuk menyelidiki dan setelah memastikan tidak ada bahaya di dalam, dia melangkah masuk. Perasaan tanpa bobot segera menyemutinya, seolah-olah langkah ini telah memindahkannya ke ruang lain. Aura makhluk hidup tiba-tiba muncul, sama-sama membawa aroma yang familiar dan rasa permusuhan yang kuat. Yangke terkejut dan melihat ke depan. Setelah melihat situasinya, dia tercengang. Dia mendapati dirinya berada di sebuah platform melingkar dengan keliling lebih dari 100 kaki. Di sekeliling platform terdapat jurang yang dalam dan gelap, dari mana terdengar tatapan hantu dan serigala, membuat bulu kuduknya merinding. Tampaknya seperti jurang iblis, tempat yang tidak akan pernah bisa dilewati siapapun setelah jatuh ke dalamnya. Melihat ke belakang, dia tidak dapat melihat jalan yang telah dia lalui, maupun gerbang yang telah dia masuki. Di platform itu, seseorang pria berdiri diam, pedang di tangannya. Saat Yangke muncul, mata pria itu yang tajam seperti elang langsung menatapnya, tertuju pada Yangke. Dipenuhi semangat bertarung yang intens, mata mereka bertemu, keduanya tercengang. Yangke menjeringnya dan melambaikan tangan kepada pria itu. Saudara Xiaobe, Anda juga di sini. Sungguh kebetulan. Dia mengenali pria di platform itu sebagai Xiaobai dari istana Ila Qingyang. Namun entah mengapa, murung Xiao-Xiao yang selalu bersamanya tidak berada di sampingnya. Sambil berbicara, Yangke berjalan menuju platform, mengamati sekitarnya sambil berjalan. Yang membingungkannya adalah platform itu tampak seperti ruang terpisah, tanpa jalan yang jelas ke depan atau ke belakang, seolah terisolasi dari dunia luar. Yangke sedikit mengurutan kening, bertanya-tanya rahasia apa yang disembunyikan tempat ini. Tepat saat itu suara dengan datang dari depan, diikuti oleh kilatan cahaya. Yangke berhenti, cahaya itu menyambar tepat di depan jari kakinya, nyaris mengenainya. Menatap Xiaobai, Yangke mengurutan kening dan bertanya, "Saudara Xiaobai, apa maksudnya ini? Ayo bertarung." Xiaobai mengacungkan pedangnya menunjukkan ke arah Yangke. Semangat bertarungnya yang meluap-luap mendidih seperti air. Bibir Yangke berkedut. "Tidak perlu. Jika Anda ingin bertarung, saya akan melawan Anda setelah kita meninggalkan tempat 4 musim. Di sini, lupakan saja." Xiaobai perlahan menggelengkan kepalanya. Wajahnya sedingin es. Dia berkata dengan suara berat, "Justru karena kita di sini, kita tidak punya pilihan selain bertarung." Mendengar ini, Yangke sepertinya menyadari sesuatu. Ekspresinya menjadi gelap. "Saudara Bei, maksud Anda hanya satu dari kita yang bisa meninggalkan tempat ini?" Xiaobai berkata, "Sepertinya Anda tidak terlalu bodoh." Dia berteriak keras. Ini adalah platform debat Do. Hanya pemenang yang berhak melanjutkannya. Saat dia berbicara, Yangke memperhatikan bahwa di atas platform 3 karakter besar yang terbentuk murni dari energi melayang di udara. 3 karakter untuk platform debat Do.
Seketika dia mengerti, Xiaobai sedang menunggu di sini mungkin untuk melawan debat Do. Sayangnya dia bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, ekspresi Yang Ke berubah serius dan dia berkata dengan tegas. Sepertinya pertempuran benar-benar tak terhindarkan. Memang, pemenang melanjutkan dan yang kalah apa yang akan terjadi? Yang Ke bertanya. Xiaobai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tapi kemungkinan besar akan mati. Setelah mengatakan itu, dia mendengus dingin dan berkata, "Apa? Anda takut?" Yang Ke tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak. Hanya saja, saya tidak ingin membunuh Anda. Saudara Xiaobai, kita tidak punya dendam satu sama lain. Meskipun Anda tampaknya memiliki beberapa masalah dengan saya, kita masuki negeri 4 musim bersama-sama. Jika saya benar-benar membunuh Anda di sini, bagaimana saya akan menjelaskannya kepada tetua Go dan yang lainnya?" Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.